Judi gitu kan, menjanjikan kemenangan, judi, menjanjikan kekayaan, bohong. Nah, bohong, ternyata bohong ya. Kalau kamu menang udah jangan nanti lagu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat UI TV dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat setiap harinya. Nah, sore ini adalah suasana yang berbeda ya. Kalau biasanya podcast UI TV itu kan di ruangan. Nah, kita coba ajak kalian semua untuk keliling explore lebih luas lagi dan lebih fresh lagi. Kita masih ada di segmen bersinar, bersiar sambil siniar. Nah, segmen kali ini kita berbeda karena kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kita dan juga kita ngobrol santai dengan salah satu dosen dari Fakultas Ilmu Agama Islam, khususnya dari program studi Ekonomi Islam. Bersama saya Fikal yang akan menjadi host dan juga ada Bapak Riza Firjiawan. Ya, selamat sore Pak. Sore Mas Fikal. Wah, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat sekali nih. Walaupun cuaca Jogja agak main panas kayaknya hari ini. Tapi sore-sore gini sejuk Pak ya? Sore-sore gini sejuk banget ini. Sejuk banget. Kita memang sengaja Pak. Betul. Kita cari suasana-suasana yang sejuk. Sore-sore kita akan ngobrol dan juga ya kita berbagi lah. Sip. Sama Sobat UI TV yang udah setia banget selalu nemenin. Mantap. Oke, ada Pak Riza nih. Panggilannya Pak Rey. Pak Rey aja. Biasanya teman-teman manggilnya Pak Rey. Itu panggilan gaulnya Pak ya? Enggak juga, mereka tuh kayak nggak mau ribet aja panggil Reza gitu. Oke, Pak Rey. Oke. Pak Rey ya. Takut ketukar kayaknya sama Reza Rahardian. Oh, tapi mahasiswa milih yang mana Pak? Nggak, kayaknya dia milih Reza Arab kayaknya. Oke, Pak Rey, jadi sore ini kita akan ngobrolin sesuatu yang sangat dekat dengan saya juga, sama anak muda juga. Jadi gini, sosmed nih, ngomong tentang sosial media. Sobat UI TV juga pasti tahu nih, kan berkembangnya sosmed itu sangat cepat ya Pak ya. Kayak satset, semuanya udah online sekarang. Iya. Kita nggak perlu lagi lah harus kesana kesini gitu kan. Bahkan bisa tuh seharian hanya di kamar bersama sosmednya Pak. Scroll aja gitu kan. Rebahan. Nah, karena sudah berkembang, jadi akhirnya banyak pula lah tidak semuanya itu positif. Betul. Nah, kita sebagai anak muda kan, ya yang penting asik kita lakuin. Iya. Ya kan Pak? Yang penting seru aja. Iya, yang penting seru aja. Tapi bahaya nggak yang seru itu? Nah, ini lagi viral ini Pak. Mungkin tanpa disadari ada yang namanya judi online. Oh, judi online. Iya betul. Judi online. Ya, ada lagunya tuh Pak. Judi. Tapi judi itu kira-kira berbahaya nggak ya? Atau teman-teman saat ini sudah terjebak dalam judi tapi nggak sadar? Banyak juga yang begitu. Iya, ini kita akan kupas tuntas dalam podcast kali ini. Asik. Nah, jadi tadi ya Pak tentang judi. Sebenarnya bisa secara keseluruhan atau spesifik gitu Pak, judi itu apa? Oke, kita bahas secara definisi dulu paling ya. Betul. Agar pembahasan kita itu tidak terlalu melebar ke kiri ke kanan gitu. Judi kita bahas dari sisi agama dulu mungkin. Islam itu jelas mengenal judi itu adalah hal yang tidak diperbolehkan jelas ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansobu wal azlamu rijsun min amali syaiton. Yang di-highlight di situ adalah maisir. Maisir itu diartikan itu sebagai judi di situ. Walaupun banyak tafsiran lainnya, bahwasanya maisir itu adalah bentuk permainan. Sebenarnya maisir di zaman dulu, zaman Rasul, itu hanya permainan semacam kayak lempar dart kayaknya kalau sekarang ya. Kayak lempar panah gitu. Lempar panah. Tapi memang ya hobinya orang Arab zaman dulu itu namanya orang jahiliyah ya. Dikit-dikit semuanya dijudikan. Iya. Nah, akhirnya itu karena sudah terbiasa perbuatan itu dijadikan judi, maka itu dilarang. Nah, judi dalam tafsir tersebut diartikan sebagai maisir. Maisir itu kalau dalam asal katanya adalah hal yang mudah. Ada dua tuh artinya. Yusrun dari kata mudah atau
Yasar itu artinya harta. Kalau digabungkan itu artinya harta yang sangat mudah diambil. Nah, itu secara definisi itu. Jadi judi itu adalah kita biasanya dengan mudah mengambil harta orang lain, bukan harta milik kita. Nah, terus diperluas. Definisi ini diperluas. Segala sesuatu yang sifatnya spekulatif, yang spekulatifnya itu terlalu luas, itu semuanya judi. Nah, tapi nanti akan berkembang gitu pembahasannya. Kan hampir semua sesuatu itu pasti ada spekulasinya gitu. Betul. Bahkan jual beli pun ada spekulasinya. Nah, tapi kalau kita secara definisi tadi, judi itu adalah tadi hal-hal yang secara mudah kita ambil harta orang lain gitu. Terus dia yang sifatnya sangat spekulatif. Tidak, spekulasi itu kan apa ya? Kita tidak bisa mempelajari patternnya. Tidak ada itu. Jadi makanya ya keberuntungan asasnya itu cuman siapa yang beruntung ya dapat. Adu nasib gitu-gitulah. Oke. Kira-kira definisi seperti itu mungkin. Jadi mungkin teman-teman yang ngerasa sekarang kayaknya saya main hal yang seperti itu, hal yang sangat spekulasi ini, tidak ada, ya pengennya mungkin seru-seruan tadi ya, tidak sadar kan. Tapi kok ketagihan. Nah itu kayaknya judi yang berkembang sekarang itu tinggal diperluas menggunakan elektronik, jadilah judi online. Betul, jadilah judi online. Nah, kalau bisa uang kalian habis, nah itu hati-hati ya Pak ya. Betul. Kalau ngambil uang sendiri, oke lah. Betul. Ini kalau sampai judi, ngambil uang orang, waduh. Sampai minjem, ngutang, aduh bahaya. Itu ya. Jadi tadi judi itu kayak mengambil uang atau mengambil harta dari orang lain, hak orang lain, kemudian menjadi milik kita gitu. Dan itu kan ada pertarungan di situ. Iya, ada pertaruhannya tadi. Pertaruhan di situ menang atau kalah. Nah, tadi gini Pak. Mungkin sekarang kan udah berkembang seperti yang saya ceritakan tadi ya. Sobat WITV juga udah pintar lah gitu. Ini pertarungan, kemudian aktivitas, itu kan berbeda-beda setiap judinya. Mungkin dulu kalau orang judi itu kayak di tempat-tempat yang digubuk-gubuk. Judi togel. Judi togel digubuk-gubuk, kemudian tebak angka. Iya, tebak angka gitu. Itu udah ini markasnya itu kita sampai tahu gitu kan. Kalau sekarang itu kita nggak tahu, orang diem aja gini bisa jadi dia judi. Diem tiba-tiba banting HP. Kalah itu. Nah, kira-kira aktivitas apa Pak judi itu sekarang? Oke. Ya tadi karena sekarang judi itu perkembangannya sudah sangat cepat ya. Betul, cepat banget. Dulu judi itu mungkin di sebatas tempat-tempat tertentu atau bentuknya juga tertentu, yang tebak angka atau kasino gitu. Sekarang banyak banget ya, slot, gacor, apalagi Zeus, hal yang kayak gitu. Terus ya akhirnya kita harus memang bisa memisahkan mana yang judi, mana yang bentuknya memang ini tuh judi kekinian, ini judi zaman dulu. Paling mudah nih kita sebutlah ada 3 kriteria mana yang bisa dikatakan judi, mana yang tidak tuh ya. Yang pertama bahwasanya yang bisa dikatakan judi itu adanya taruhan atau spekulasi. Ya, jika dia bermain sesuatu ada taruhan atau spekulasi, maka itu bisa dikriteriakan sebagai sebuah aktivitas judi. Tapi tadi ya, yang harus saya pastikan di sini bahwa spekulasi itu ada 2. Kalau menurut Ibnu Taimiyah, al-khotoru khotoroni. Spekulasi itu ada spekulasi jual beli. Ada namanya spekulasi jual beli yang memang pasti ada. Kita jual beli itu pasti ya banyaklah spekulasinya. Tapi ada juga spekulasi judi yang mana itu diartikan sama Ibnu Taimiyah tadi mengambil harta orang lain dengan batil. Terus yang kedua kriterianya zero sum game. Tahu zero sum game ya? Zero sum game itu adalah kalau kita dalam sebuah permainan yang satu menang, yang lain kalah. Tidak dapat apa-apa. Ya, winner chicken dinner, yang lain kelaparan. Nah, gitu maksudnya. Jadi kalau ada 2 itu tambah 1 lagi. Penghasilan atau reward yang didapatkan oleh pemenang itu didasarkan dari harta yang berasal dari semua peserta. Makin banyak peserta yang ikut, ada yang paling banyak, tapi kesempatan menangnya pasti akan jadi semakin sedikit. Karena tadi yang menang hanya 1, yang lain
selesai, winner takes all. Yang menang ambil semua. Nah, kalau kita bisa melihat kan aktivitas kalau sudah 3 hal ini ya berarti dia sudah masuk kriteria judi. Terus tapi gini Pak, mungkin Sobat WITV juga mungkin kalau anak muda nih Pak ya. Tadi kan aktivitasnya kan itu aktivitasnya mungkin udah sampai taruhan uang, kunci mobil, kunci rumah, surat tanah gitu. Astagfirullah, itu pulang-pulang udah pulang aja udah keluar gitu. Nah, kira-kira tadi mengenai tentang sebenarnya kita tahu kalau judi kan haram, nggak boleh lah dalam Islam. Tapi gimana orang yang barang yang dikelola, dijual belikan dari hasil judi itu, Pak? Betul sekali. Kadang orang itu kita nggak bisa mulai membedakan ya. Taunya uang ya uang, banyak ya dipakai, sedikit ya dicari lagi. Padahal segala sesuatu yang didapatkan dari hasil yang haram itu pasti sering tidak bisa mendatangkan hal yang baik. Kalau bahasa orang-orang masyarakat awam itu ini uang jin dimakan setan. Nah, itu untuk membahasakan bahwasanya uang yang haram itu kadang datang banyak, tiba-tiba habisnya juga tidak tahu kemana. Nah, kita sebagai seorang Islam, sebagai umat Muslim ya, harus sangat aware bahwasanya harta yang kita dapatkan itu memang sumbernya harus halal. Kenapa? Karena bayangkan ya, harta itu kita belikan makanan kita makan jadi darah daging kita, padahal itu dari hasil yang haram. Otomatis kan dalam hadis Nabi sebutkan kalau harta itu berasal dari hal yang haram, dia tidak akan bisa dimasukkan ke surga. Tubuh kita ini sudah ditolak dong sama surga. Karena itu memang harusnya di neraka, gitulah. Berarti jadi itu harus benar-benar hati-hati. Makanya kalau memang masih ya sekarang terlibat pengennya sedikit-sedikit cuma nyoba-nyoba, mending nggak usah skip. Karena dikit-dikit nanti lama-lama jadi bukit. Betul. Awalnya mencoba-coba asik-asik ya, main-main. Ya kita nggak judi kok, main-main doang gitu. Nah, tiba-tiba udah ya nanti yang menang traktir ya. Nah, yang menang dapat ini ya. Wah, udah gitu. Nah, gimana Pak kalau misalnya nih ya kita misalnya ada orang yang nggak tahu ya, ternyata itu tuh apa aktivitas yang dilakukan itu adalah judi gitu, atau memang sebenarnya udah tahu tapi ya masih dilakukan gitu. Gimana preventif orang yang sudah terkena atau terlibat dalam judi online ini, Pak? Saya harus menjelaskannya dari berbagai perspektif dulu ya. Yang pertama, secara psikologis judi itu memang adiktif. Dia itu semacam rokok atau semacam obat yang membuat kita kecanduan memang. Itu ada penelitiannya tahun 1998 tuh, ada Wagner kalau nggak salah, dia nulis buku Paradox of Gambling. Memang jadi judi itu seadiktif itu, maka tidak heran judi itu kadang bertolak belakang dengan logika. Orang kalau sudah rugi terus harusnya dia itu berhenti. Tapi kok ini orang judi itu beda, rugi terus tapi tetap main loh. Iya kan, itu tidak logis ya. Nggak logis. Tapi itulah paradoksnya judi. Nah, makanya untuk usaha preventif dalam hal itu ada beberapa hal. Satu ya secara normatif kita akan kasih tahu judi itu hal yang haram. Kita kasih tahu dalil-dalilnya, dosanya seperti apa. Terus nanti ya akibat yang Anda tanggung itu nanti akan seperti apa, itu satu. Tapi dua, saya mau tahu ada pepatah mengatakan gini. An-nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir rodo wa in taftinhu yanfatim. Nafsu yang mengajak kita untuk berjudi tadi. Nafsu itu seperti anak kecil. Anak kecil itu kalau dia masih menyusu dan ibunya membiarkan dia terus menyusu, dia akan menyusu sampai gede. Tapi kalau kamu bilang dia berhenti, dia akan berhenti. Nah, kita harus bisa begitu juga ke diri kita sendiri. Ya, kalau memang kita sekarang terlibat hal tersebut dan memang mau berhenti, harus berani bilang ke diri sendiri, saya harus berhenti, hal ini memang tidak baik. Ya, karena tadi kita harus lihat madorotnya tidak hanya untuk Anda kalau Anda berjudi, tapi untuk orang sekitar Anda, keluarga Anda, bahkan teman-teman Anda biasanya ikut kecipratan hal yang tidak baik. Diajak ngobrol, madesu aja tuh, bisa habis kawan. Ya kayak gitu, karena ya hal seperti banyak kita temukan. Tapi semoga saya secara pribadi berharap teman-teman WITV tidak ada lah. Kalaupun ada, insya Allah setelah ini, setelah mendengar percakapan kami, kita akan bertobat.
gitu Iya. aja dan berhenti. Ya. Amin. Nah, gitu ya Sobat Wi TV. Jadi apapun aktivitasnya Pak ya, mau dia offline, online ya, mau itu asinkron juga Pak ya. Judi asing. Jadi asinkron nggak boleh ya. Betul. Apapun itu. Karena kalau udah kita lakuin sekali aja, Betul. kita coba-coba aja, nah itu bakalan kecanduan gitu. Kecanduan kalau kita judi juga. Makanya bener lagunya Romai Rama tuh ya Pak ya kan. Judi gitu kan. Menjanjikan kemenangan. Ya. Judi. Menjanjikan kekayaan. Bohong. Nah, ternyata bohong. bohong ya. Kalau Iya, kamu udah jangan nanti lagu lagi. Copyright. Iya, jadi gitu ya. Nah, kita udah ngobrol-ngobrol. Betul. Dan ini banyak banget Pak yang saya juga baru tahu ternyata. Saya juga anak muda, kayaknya kita Sobat Wi TV juga harus hati-hati ya, karena aduh, HP kita ini juga banyak permainan kadang kita Harus lupa. dibatasi. Iya, harus dibatasi lah. Kalau itu tuh bisa masuk ke ranah judi yang harus kita hindari gitu ya. Oke, nah kita sudah ngobrol panjang juga tadi ya tentang judi online. Dan terima kasih Pak Rey. Sama-sama Mas Fikal. Kita banyak banget dapat ilmu, khususnya para Sobat Wi TV. Dan terima kasih juga nih kepada Sobat Wi TV yang selalu setia menonton episode-episode Wi TV. Dan juga nantikan episode bersinar selanjutnya. Jangan lupa juga untuk selalu like, comment, and subscribe channel YouTube-nya Universitas Islam Indonesia. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.